Raya, tak lupa mampir ke Solo Safari. Buat teman-teman semuanya, yuk kita belajar kimia dengan semangat dan happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuka Prasta Pamungkas dari Pendidikan Kimia FKIP UNS. Saya Mailiana Aryani Savitri dari Pendidikan Kimia FKIP UNS. Sebagai delegasi Forkom FKIPSA Indonesia dari Universitas 11 Maret. Di sini kami memberikan inovasi media pembelajaran dengan judul Virtual Based Inquiry Lab Learning with Fat Engineering. Inovasi media pembelajaran kimia untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar kimia siswa. Mari kita mulai! Video kali ini kita akan membahas kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sifat asam dan basa secara kontekstual sesuai dengan fenomena sehari-hari. Setelah itu kita akan mencoba melakukan praktikum secara virtual menggunakan pad dan dilanjutkan dengan kuis bertema petualangan untuk mengumpulkan badge atau boneka dengan menjawab pertanyaan yang ada. Berikut merupakan KD dan indikator materi pH larutan asam basa. Teman-teman, apakah kalian menyadari bahwa banyak sekali konsep materi kimia yang tanpa kita sadari telah biasa kita temukan aplikasinya pada kehidupan sehari-hari? Salah satunya konsep asam dan basa. Aplikasi konsep asam dan basa sering kita jumpai pada obat sakit mah, sabun mandi, asam cuka, dan pembersih lantai kamar mandi. Obat mah mengandung senyawa MgOH2 dan sabun mandi mengandung senyawa NaOH adalah contoh dari larutan yang bersifat basa. Sedangkan asam cuka mengandung CH3COOH dan pembersih lantai kamar mandi mengandung HCl merupakan contoh dari senyawa asam. Berdasarkan beberapa contoh tadi, lantas apa ya yang dimaksud dengan larutan asam basa? Jadi, asam sendiri dalam air terurai menjadi hidrogen H+ dan sisa asam ion negatif, lalu mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah dan memiliki pH kurang dari 7. Sedangkan pada basa sendiri, dalam air terionisasi menjadi ion hidroksida OH- dan sisa basa ion logam, lalu dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru dan memiliki pH lebih dari 7. Ketika membahas asam basa, tak lepas dari teori menurut ahli. Yang pertama, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion hidrogen apabila dilarutkan dalam air, dan basa zat yang menghasilkan ion hidroksida apabila dilarutkan dalam air. Kemudian, ini merupakan contoh dari asam basa menurut Arrhenius. Berikutnya, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah spesies yang bertindak sebagai pemberi atau donor proton, dan basa adalah spesies yang bertindak sebagai penerima atau aseptor proton. Berikut merupakan contoh persamaan reaksi dari teori Bronsted-Lowry. Berikutnya, menurut Lewis, asam adalah penerima atau aseptor pasangan elektron bebas dan basa merupakan pemberi donor pasangan elektron bebas. Ini merupakan contoh persamaan reaksi dari asam basa Lewis. Untuk mengetahui sifat asam dan basa suatu zat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Yang pertama, indikator alami. Contohnya kunyit, kubis ungu, bayam merah, dan tumbuhan lain yang memiliki pigmen warna. Lalu yang kedua, indikator universal, terdiri dari pH, berbentuk kertas, dan larutan. Lalu yang ketiga ada pH meter, di mana sebuah alat elektronik untuk mengukur pH derajat keasaman atau kebasaan dari suatu cairan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan praktikum secara virtual menggunakan pad Colorado. Yang pertama, kita akan mengecek pH campuran kopi dan air. Kopi sebanyak 50 ml ditambah air 37 ml. Kita cek pH-nya yaitu 5,24 dan termasuk larutan asam. Kemudian kita akan menggunakan campuran sabun dan air untuk dicek pH-nya. 50 ml sabun ditambah 26 ml air. Kita cek pH-nya 9,82 termasuk larutan basah. Kemudian kita akan menggantinya dengan jus jeruk. 50 ml jus jeruk memiliki pH 3,5 yang artinya merupakan larutan asam.
Dan teman-teman juga bisa menggunakan larutan lain untuk dicek pH-nya dan menggunakan aplikasi PET di rumah. Ya, teman-teman sudah melakukan percobaan pH asam basa secara langsung kan? Maka kali ini kita akan mengerjakan dengan kuis jelasa asam basa. Langsung saja kita mulai dalam kuisnya. Kali ini jelasa asam basa terdiri dari 4 level, di mana setiap level sendiri itu ada kesulitan tersendiri-sendiri. Jadi teman-teman untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya harus bisa selesai di setiap level-level yang sudah diberikan tantangan tersebut. Lanjut ke level yang pertama, mana tembak badut. Jadi jauh dengan benar dan lempar badut ke dalam air 2 kali untuk mendapatkan hadiah Anda. Soal yang pertama, manakah yang termasuk ke dalam pH dari asam? Yaitu memiliki pH kurang dari 7. Lalu untuk soal nomor 2, manakah yang termasuk ke dalam pH dari basa? Yaitu pH lebih dari 7. Baik, kita telah memenangkan boneka binatang pertama kita untuk lanjut ke level yang kedua. Untuk level kedua ini yaitu labirin cermin kimia, di mana pilih gambar yang asli untuk dapatkan hadiah Anda. Soal yang pertama, manakah wajah penemu teori asam basa Lewis? Ya ini. Untuk soal nomor 2, manakah wajah penemu teori asam basa Bronsted-Lowry? Yang ini. Untuk soal yang ketiga, manakah penemu teori asam basa Arrhenius? Yang ini. Baik, kita telah memenangkan boneka binatang kedua untuk kita lanjut ke level yang ketiga. Untuk level ketiga ini yaitu balapan kuda kimia, di mana kita diberikan waktu 3 detik untuk menjawab jawaban dengan benar sebelum habis waktunya. Lalu kuda kita akan mencapai garis finish terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, rentangnya 3-6. Untuk soal nomor 2 yaitu minyak. Untuk soal nomor 3 yaitu biru. Baik, kita telah memenangkan boneka binatang ketiga kita untuk lanjut ke level yang terakhir. Untuk level yang terakhir ini yaitu rumah kimia teror, di mana kita dicoba untuk menemukan jawaban tanpa tersandung pada kejutan yang menakutkan dan diberikan sebuah senter untuk menemukan jawaban yang tersembunyi. Untuk soal yang pertama, berapakah pH dari campuran 50 ml kopi dengan 37 ml air? Dimanakah kita mencari pH larutan yang sudah ditetapkan, yaitu pH 5,2. Lalu untuk soal yang nomor 2 yaitu berapakah pH dari campuran 50 ml sabun dengan 20 ml air? Baik, untuk pH-nya sekitar 9,82. Untuk soal yang nomor 3, berapakah pH dari 50 ml jus jeruk? Yaitu sekitar 3,50. Baik, kita telah memenangkan boneka keempat kita. Jadi untuk latihan jelajah asam basa kali ini kita telah selesai. Semoga teman-teman bisa lebih paham lagi terkait apa itu asam basa. Kesimpulannya sendiri, dengan menggunakan inovasi media pembelajaran yang telah dikembangkan, diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar kimia siswa. Media pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk dapat memahami konsep dunia yang abstrak dengan lebih mudah dan menyenangkan. Selain itu, aktivitas laboratorium virtual dan kuis dengan petualangan diharapkan dapat menambah motivasi belajar kimia siswa. Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran untuk menghadapi tantangan di masa depan dengan lebih baik. Sekian pemaparan inovasi media pembelajaran yang telah kita buat. Semoga teman-teman dapat memahami kimia dengan mudah dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.